Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uning Lestari ya, saya salah satu dosen yang ada di Prodi Informatika Universitas Akdin Yogyakarta. Kebetulan saya mengampu di kecerdasan buatan dan salah satu materi hari ini yang pertama adalah tentang pengantar kecerdasan buatan ya. Jadi kita tahu ya istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence sekarang sudah sering kita dengar ya dan sering kita gunakan untuk sehari-harinya ya, dan mungkin itu anak-anak muda, kemudian mahasiswa, apalagi nih mahasiswa nih sering menggunakan ini ya. Jadi di materi ini nanti saya akan ulas tentang pengantar atau introduction tentang AI ya. Apa itu AI? Kemudian kelebihannya apa, keuntungannya apa, kemudian bagaimana penerapan kita di keseharian kita ya. Jadi ini definisi AI dari beberapa buku ya. Jadi dari John McCartney, kemudian ada Russell and Norwich ya. Jadi John McCartney itu adalah bapak kecerdasan buatan yang mendefinisikan AI itu sebagai ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin pintar ya. Jadi rekayasa membuat mesin pintar. Jadi mesin itu dibuat pintar seperti layaknya manusia. Ya, menurut Russell and Nerwijk bahwa perangkat yang memahami lingkungan mereka dan mengambil tindakan untuk memaksimalkan peluang untuk berhasil ya. Nah, jadi di sini bisa kita saring ya dari beberapa para pakar yang yang mulai dari awal sudah berkecimpung di AI, maka kita bisa simpulkan jadi AI itu adalah subbidang komputer yang membuat software dan hardware itu bisa sepenuhnya menirikan fungsi otak manusia dan dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Nah ini nih, jadi kita jangan kalah ya sama sama mesin pintar ini ya. Kemudian dua, memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Ya ini, jadi yang kedua adalah pemecahan masalah kognitif seperti pembelajaran, penciptaan, pengenalan gambar, dan lain-lain. Kemudian juga yang ketiga adalah kemampuan untuk menerapkan kecerdasan manusia. Nah, ini mencakup berbagai teknik dan metode yang nanti kita nanti ada beberapa teknik tentang penalaran, tentang pencarian ruang keadaan ya, tentang apa ya, pencarian solusi ya, interpretasi dan lain-lain. Nah, ini nanti kita akan ulas di beberapa pertemuan berikutnya ya. Nah, perkembangan AI sebenarnya belum terlalu lama ya, itu sekitar tahun 50-an itu ya. Jadi Alan Turing tahun 50-an itu seorang matematikawan, dia yang mengusulkan pertama kali untuk apa sih, membuat mesin yang dia si Turing ini dia pengen menciptakan satu mesin yang dapat meniru kemampuan berpikir manusia. Ya, kita tahu yang namanya mesin itu kan sebenarnya mesin ya, nggak bisa berpikir. Nah, maka dia si Alan Turing itu pengen menciptakan mesinnya itu biar seperti manusia. Jadi dia bisa berpikir, bernalar, mengambil tindakan yang sesuai gitu ya. Nah itu jadi apalagi sekarang sih sering kita lihat ada robot, ada aplikasi-aplikasi AI yang sering kita lihat ya. Nah itu sebenarnya awal-awal itu dari si Alan Turing itu ya. Kemudian itu tahun 50-an yang diperakasai oleh Alan Turing. Kemudian era tahun 60 sama 80-an itu uh, ini uh, mulai berkembang programming logic ya, programming logic. Jadi ada logic teoritis ya, karena memang uh, kalau kita berpikir manusia ya, manusia itu kan sebenarnya berpikirnya itu secara logika. Nah, bagaimana AI itu nanti kita masukkan penalaran-penalaran yang sehingga dia bisa berpikir mencari mencari tindakan yang pas sesuai dengan kondisinya. Nah, itu kan seperti manusia juga ya. Kemudian mulai berkembang logik teoritis, kemudian ada program-program namanya ELIZA, kemudian ada Psyche the Robot ya, itu mulai berkembang, itu robot-robot itu mulai tahun sekitar 60 sampai 80-an ya.
kemudian mulai berkembangnya, mulai pesat itu sekitar tahun ini nih, era tahun 2000-an ya. Dimulai tahun di era ribuan itu banyak penemuan-penemuan ya yang berbasis AI ya, jadi berbasis AI yang seperti kita lihat ya, jadi sampai ke programming juga ya, sekarang sudah banyak yang ke AI ya, jadi ke AI itu banyak sekali. Jadi misalnya ada program-program yang dikhususkan untuk pengambilan keputusan, gitu kan ya, kemudian mencari optimasi, gitu ya, kemudian juga mungkin, aduh Pak, internetnya nggak nyambung Pak. Jadi gimana nih Pak nih? Jadi stop. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi kita lanjut ya. Eh, Era tahun 2000-an ya. Era tahun 2000-an sampai sekarang memang sekarang berkembang pesat ya. Sampai kita sering melihat robot-robot gitu ya di rumah makan dan lain-lain. Kemudian robot yang ada di pelayanan-pelayanan di kantor-kantor gitu ya, di bandara gitu tuh kita sering ya, itu mulai berkembang tahun 2000-an. Nah, kemudian kita mungkin bisa cerita ya tentang aplikasi saat ini gitu ya. Nah, aplikasi AI saat ini uh, yang sering kita lihat ya, ada satu tuh asisten virtual ya. Jadi asisten virtual. Jadi sering kita lihat, kita sering berkomunikasi dengan orang ya yang uh, kalau secara ini sistem mirip-mirip orang ya, tapi dia sebenarnya sistem yang memang dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para customer ya, yang dia akan merespon suara, menjawab pertanyaan dan lain-lain ya. Itu ada aplikasi di Apple namanya Siri, ada Google Assistant, ada Alexa untuk Amazon ya. Nah, itu di kayak seperti chatbot ya. Nah, itu jadi eh, apa kita bisa berkomunikasi dan kita bisa ngomong bertanya-tanya gitu ya dengan mesin sebenarnya ya, dan itu menggunakan suara ya, dengan suara dan memang mirip mirip orang gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua ada speed recognize dan neural language processing ya ini. Jadi ini yang sering kita lihat di sini nih sekarang ada speed recognize ya. Jadi speed recognize itu adalah pengenalan ucapan ya. Nah, pengenalan ucapan itu ada banyak AI sekarang itu yang ke arah pengenalan ucapan ya. Jadi pengenalan ucapan yang akhirnya nanti kita bisa melihat ini ucapannya siapa, kemudian ini udah benar atau belum, kemudian nanti malah sudah ada ini yang malah mungkin sekarang sering dipakai ya untuk speed recognize itu untuk orang ada teks kemudian nanti di voice kan gitu ya. Nah, itu speed recognize ya. Kemudian ada neural language processing. Nah, jadi hubungannya nanti ke speed recognize ya. Ini banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang ke arah speech recognize ya. Nah, kemudian di perdagangan elektronik nih. Jadi perdagangan elektronik juga sekarang sudah sering menggunakan AI ya. Jadi kayak AI itu kan perkembangannya pesat ya. Jadi terutama untuk membantu dalam e-commerce ya. Misalnya salah satunya adalah Amazon. Amazon itu uh, biasanya untuk memberikan apa ya, mungkin produk-produk atau memberikan untuk melihat bagaimana respon dari pembeli atau mungkin bagaimana dia nanti promosinya kemana saja gitu kan, kemudian nanti dia bisa melihat dari profiling dari setiap customer ya, yang nanti si Amazon itu dia bisa memberikan kira-kira untuk customer tipe ini tuh apa yang harus ditawarkan. Nah itu, jadi sekarang udah banyak sekali tuh. Jadi beberapa marketplace ya kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu mereka pasti menggunakan orang-orang yang memang mereka menggunakan kemampuan untuk mengolah data ya, khususnya misalnya kayak data profiling dari customer ya, yang nanti untuk melihat trennya mau seperti apa. Yaitu sekarang
itu masuk salah satu juga AI ya, karena nanti berkecimpung di dunia big data ya, nanti ke arah big data, ke data mining gitu ya, ke clustering gitu kan, ke prediction dan lain-lain. Nah itu biasanya ke ini, ke apa sih, pola ya, pola pengunjung ya, pola pengunjung web, kemudian ada profiling customer dan lain-lain, itu sering digunakan di dalam eh, untuk meningkatkan kredibilitas dari marketplace ya. Nah itu sekarang banyak juga orang-orang yang dibutuhkan yang pakar AI ya untuk membantu mengembangkan eh, marketplace tersebut ya. Kemudian di dunia pendidikan ya, dunia pendidikan juga pasti tidak lepas dari AI ya. Jadi sekarang malah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah menggunakan AI ya. Artinya misalnya kayak kita pengen bikin, sampai sekarang misalnya mau bikin, mahasiswa mau bikin tugas gitu ya, mereka udah pakai ChatGPT, udah pakai, ada yang Gemini, udah ada yang Copilot dan lain-lain ya. Dan memang kita tidak bisa menghindari itu ya. Jadi ya artinya memang belajar itu bisa dari mana-mana gitu ya. Belajar dari mana-mana, salah satunya adalah dengan AI itu. Jadi dunia pendidikan juga sekarang sudah berkembang seperti itu. Kita tidak mengerti tentang sesuatu, kita bisa tanya gitu ya. Kalau dulu di Mbah Google gitu ya, di Google, sekarang selain Google ada yang lebih fokus lagi ke ini, kayak ChatGPT gitu ya, ada Gemini, ada Copilot, yang sampai sekarang itu Copilot itu bisa untuk coding ya. Jadi coding mungkin misalnya masih bingung caranya ngoding, mau bikin prosedur apa, itu sampai nanti Copilot ya, ada Copilot itu yang nanti ada program-program yang nanti dia bisa share untuk di-suggest ya, untuk disarankan untuk membuat program untuk apa, itu nanti semua ada di situ. Nah itu dunia pendidikan, dan sehingga kita melihat itu menjadi apa ya, sesuatu yang bagus juga ya, sehingga kita belajar tidak hanya di bangku di kelas gitu ya, tetapi juga dari luar ya, khususnya misalnya melalui media AI gitu ya. Jadi ini memang sangat membantu sekali di dunia pendidikan ya. Nah, kemudian navigasi nih, navigasi itu sering juga ya. Jadi navigasi itu memanfaatkan AI ya. Jadi AI untuk map ya, untuk misalnya kayak Google Map itu ya, misalnya kita bisa melihat nih, Google Map itu bisa melihat jarak terdekat, lokasi-lokasi mana yang kita pilih yang terdekat gitu ya. Kemudian rute tercepat, kemudian eh, mungkin ada fasilitas-fasilitas yang di situ kita bisa lihat mana daerah yang traffic ya, yang kalau kita lihat di map itu daerah-daerah yang traffic itu dia akan ada jalur merahnya gitu ya. Nah itu jadi itu sebenarnya masuk salah satu aplikasi AI, yaitu di navigasi ya. Dan navigasi itu nanti bisa ke ini juga ya, ke misalnya kayak kita punya eh, ya kayak semacam mobil pintar ya. Jadi mungkin kita hanya duduk manis tanpa kita perlu menyopir gitu ya. Itu navigasinya, kita mau kemana gitu, dia udah langsung ke arah mana. Kemudian dia bisa mencari jalur tercepat. Dia bisa tahu misal ya kapan harus berhenti karena ada traffic light misalnya gitu ya. Nah itu mimpi kita ya. Dan memang sekarang udah ada seperti itu ya. Kemudian di robotika ya, di robotika juga, nah ini sering sekali nih kita lihat ya robotika. Jadi khususnya di manufaktur ya, di perusahaan atau di pabrik itu ya, itu sudah menerapkan robotika ini. Nah ini suatu penghematan besar ya, walaupun nanti akan berdampak juga bagi hal yang lain ya. Jadi robotika di manufaktur, di banyak hal lah ya, di robotika, kemudian di pelayanan masyarakat gitu ya, itu banyak yang menggunakan robotika. Kemudian di pelayanan umum, kemudian juga di restoran itu ada ya, robotika yang di restoran itu juga sudah ada ya. Nah, jadi robotika sekarang banyak sudah dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Kemudian pengenalan wajah ya, pengenalan wajah juga ini sekarang sudah menjadi tren juga ya, ada face recognize ya. Jadi contohnya adalah misalnya
Misal sekarang aplikasi m-banking gitu ya, m-banking atau kita mau buka rekening gitu ya, kita mau buka rekening tidak harus melalui bank, kita datang, kita ngisi formulir banyak gitu ya, kita antri. Enggak, tetapi kita bisa buka kita bisa buka aplikasinya, kemudian kita ikutin langkah-langkah di sana, kemudian untuk notifikasi, kemudian untuk personifikasi, kita bisa foto selfie di situ yang nanti kita bisa untuk wajah kita akan tersimpan di situ yaitu. Nah, itu salah satu pengenalan wajah yang sering kita lihat di keseharian kita ya, yang sering kita lihat itu di perbankan tadi itu ya. Kemudian di mobile ya, di mobile itu, nah ini nih ada autopilot Tesla ya. Nah itu jadi autopilot Tesla itu ini kan mobil canggih ya yang sekarang itu. Nah itu jadi dia juga sudah menggunakan fitur AI ya. Jadi semua yang ada di dalam situ tuh udah menggunakan fitur AI. Jadi seperti layaknya kita tuh cuman duduk manis gitu ya. Kita mungkin bisa tidur di situ sudah sampai tempat. Jadi kapan dia berhenti, kapan ada traffic light, kemudian dia misalnya jalur tercepatnya lewat mana gitu ya. Kemudian mungkin jika bahan bakarnya habis gitu ya, atau kalau Tesla mungkin masih sudah pakai apa sih namanya listrik ya, kapan dia sudah mau drop gitu kan. Nah itu juga sudah ada indikator-indikator yang nanti banyak sensor yang terpasang di situ, yaitu mobil. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah saya ambil dari beberapa aplikasi-aplikasi yang dicontoh di manufaktur ya. Nah, di sini ada uh, apa sih yang di mobil-mobil itu ya, pembuatan rangka mobil itu semua sudah dilakukan dengan robot ya. Nah, ini jadi dengan robot itu banyak hal ya yang bisa didapat, banyak keuntungan ya. Artinya dia lebih presisi, robot itu tidak pernah capek gitu ya, dan dia konstan ya hasilnya ya. Nah, ini dikendalikan oleh mungkin ada sensor-sensor. Jadi yang harusnya dikerjakan oleh 100 orang misalnya, dia cukup robot-robot aja mungkin hanya satu orang yang mengendalikan ya. Nah, itu pun bisa remote ya dari luar, dari jauh gitu ya. Nah, itu jadi alangkah eh, efisiensinya kalau menggunakan robot ya, terutama di manufaktur dan industri-industri yang memang dia membutuhkan biaya yang besar ya, yang digunakan untuk manusia itu berkiprah di situ, tetapi dengan robot dia bisa mengurangi jumlah pekerja ya, meningkatkan efisiensi gitu ya, kemudian meningkatkan dia lebih presisi, kemudian juga jadi kan karena nggak pernah capek gitu ya, dan meningkatkan produktivitas gitu ya dengan robot. Nah, kalau ini adalah salah satu yang tadi face recognize ya. Di face recognize itu kita bisa membuat fitur-fitur yang misalnya tadi kalau kita mau buat uh, mau buat uh, apa rekening baru ya, rekening baru dari satu bank ya. Nah, jadi kita tidak perlu antri ya, tidak perlu mengisi apapun, mengisinya di form ini ya. Nah, itu jadi cukup mudah sekarang untuk membuka rekening gitu ya. Kemudian di sini ada juga emoticon ya, ini AI juga ya, jadi untuk emoji gitu ya. Jadi sekarang banyak sih beberapa HP yang sudah ada fasilitas-fasilitas untuk AI ya, untuk emosi dan lain-lain ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ini di Tesla ya, di mobil-mobil ini. Jadi sini ada fitur-fitur untuk jarak, untuk mana kecepatannya, mengatur kecepatan dan apapun ya yang mungkin penumpangnya ini dia tidak perlu pegang setir, dia cukup sambil main HP atau apa gitu ya, atau tidur gitu, dia dia sudah sampai ke lokasi gitu ya, karena di sini ada banyak fitur ya, di sini ada mapping, ada untuk mungkin untuk misalnya bahan bakar sudah atau tidak, kemudian untuk jalur tercepat ada kemacetan atau tidak. Nah, di sini kemudian kecepatannya yang pas itu berapa, atau mau ditinggikan atau mau direndahkan, ini dia sudah nggak perlu mikir, yang memikirkan adalah semua sensor-sensor yang ada di sini, dan ini pasti ada sensornya dan ada program yang mengendalikan itu ya. Nah, itu
Kemudian ini yang tadi di e-commerce ya, di e-commerce itu kita juga butuh misalnya tadi mencari pola pengunjung, mencari pola pengunjung pembelian. Jadi customer itu seringnya beli itu beli apa saja gitu ya. Jadi itu nanti dia bisa melihat polanya sehingga dia untuk meningkatkan kayaknya nih butuh apa yang harus diperbanyak nih karena customer-nya sering membeli ini gitu ya. Kemudian ini navigasi ya, misalnya ada di kapal dan lain-lain. Ini ada navigasi yang dia bisa melihat mungkin dari sisi jarak, kemudian arah angin gitu ya, kemudian apa mungkin ya kalau di sini mungkin ada kalau kecepatan kecepatan kapal di sini ya. Nah ini jadi ini semuanya sudah dikendalikan oleh sistem ya. Nah itu jadi ya seneng tapi juga ada kadang kita juga agak ngeri juga dengan apa namanya kehebatan AI yang ada sekarang. Nah ini tadi udah ini. Oke ya. Kemudian itu tadi uh, dari sebentar. Kemudian ini dari perspektif AI. Ya, perspektif AI. Ya, perspektif AI itu nanti kita bisa lihat